Pemirsa, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Budiono sebagai editing video dan narator, Kuswatul Hasanah sebagai pewawancara, Inneke Marbita Putri bertugas sebagai kamerawan, Annika Oktaviana bertugas sebagai penyusun pertanyaan. Selamat menyaksikan. Saudara, saat ini kami berada di SLB Bina Putra Surakarta yang beralamat di Jalan Bibis Baru nomor 3 Nusukan, Banjarsari, Surakarta. SLB Bina Putra Surakarta berdiri pada tahun 1970 dan alumni SLB Bina Putra Surakarta ada yang menjadi pengacara. Saudara, berikut kami sajikan wawancara dengan wali kelas Tuna Laras. Jadi enggak sesuatu, enggak apa itu berbeda-beda. Kita dalam satu kelas contohnya 5 anak ini tadi. Yang satu Kenzo itu matematika enggak mau. Hafiz matematika mau. Gitu. Jadi Hafiz sukanya IPA, saya satu blok papan tulis ini ya, ini satu pembelajaran IPA. Gitu. Satu blok ini pembelajaran matematika. Matematika Hafiz mau, Kenzo nggak mau, benar-benar nggak mau. Kalau nggak mau benar. Dia keluar, paksa pun dia nggak mau. Akhirnya ya mengalir aja, kita disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu. Jadi yang paling saya terapkan itu sebenarnya pendekatan dulu. Datang itu kita nggak masuk dalam langsung pembelajaran itu enggak. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita masuk kayak ini tadi beberapa trik untuk supaya anak itu mau diwawancara. Untung ini tadi enggak perlu tak beresin, enggak mau. Iya, lebih dulu dikasih penalaran dulu begini gitu. Ya dan iya. Kalau berontak itu sampai ini ya Bu, apa merusak sesuatu alat sekolah atau bagaimana? Nah, yang kelas-kelas lain itu ada sampai merusak anak, tapi yang untuk saya tidak ada. Ya namanya kaca ini bentar-bentar diperbaiki, karena pakai padu, lempar-lemparan, usil. Yang satu tidak datang ini, dia sudah minum juga. Ini bawa apa ini? 5 ya Bu ini? Iya, satu kelas. Putrinya satu. Putrinya satu. Ya unik-unik lah Mbak. Tapi bisa berbaur ya Bu ya? Bisa. Bisa kompak gitu anak. Itu anak-anak seperti itu malah kompak. Dia tidak mempunyai kayak ini gitu tuh tidak ada anak-anak. Kita di situ. Prestasi belajar lomba apa ada yang program banyak Mbak anak-anak gitu. Namanya siapa itu? Sekarang udah turun itu loh. Aktris siapa itu? Bukan. Itu ada yang nyanyinya pinter, piano pinter, melukisnya Elton tapi melukisnya halus. Kayak kemarin juga dapat juara. Jadi ada kelebihan anak itu, ada kelebihan satu yang dimiliki pasti. Tinggal biasa aja. Tapi disuruh untuk semua menguasai ini enggak. Apa-apa yang dari dulu sudah dari sekolah lain nggak mampu baru di sini. Sekolah itu ya dari negeri itu, karena dia tidak bisa diatur ya merusak yang lain kan anak negeri. Iya, harus ke spesialisnya pakai LB. Gitu. Di sini sebagian besar
masuknya itu dari kelas 1 atau pindahan dari sekolah lain? Enggak harus dari kelas 1 Mbak. Ada yang kelas 1 ada. Itu kadang-kadang yang dari TK sudah diarahkan. Tahu-tahu udah kelas 4, datang kelas 5, datang udah SMA, datang SMP gitu. Sesuai dengan umur, terus dari pengantar dari awalnya. Memang dari belum sekolah usianya masih dini ya kelas 1. Dari sekolah sudah sekolah luar, sudah kelas 3, akhirnya di sekolah tidak bisa mengikuti, tidak di sini kelas 3. Ini kalau satu kelas selalu ada ini ya Bu, guru dampingnya begitu ya? Gimana? Ada guru pendamping atau cuma cukup satu saja gurunya ini? Satu kelas 1, tapi kan sini ada guru terapisnya, ada psikolognya kan. Tapi itu dia tidak. Kan satu kelas enggak banyak Mbak. Ya ini paling banyak malam ini. Tapi hanya 2, 1, 3 kan gitu. Yang namanya kerja tubuh itu 2 jam kita kewalahan karena berarti. Ya. Dan jemput. Rata-rata sekitar Solusi ya, nggak ada yang jauh, cuma sekitar Solusi. Yang asrama ada yang di sini. Asrama ada. Yang ini lingkungan Solo aja. Kelas ini lingkungan Solo. Yang kelas 6. Kalau asrama secara fisik, secara apa ya, orang lihat sekilas semuanya nggak ada masalah. Baru masuk baru tahu. Apa karena sudah kelas 6 Bu, usianya sudah itu ya? Gimana? Tingkat emosionalnya sudah semakin bagus atau bagaimana ya? Atau karena memang karakter anaknya dari awal seperti itu? Kita perlu kenaikannya kelas bukan diukur dari bukan diukur dari kita diukur dari usia juga, terus diukur dari kematangan, kemandirian gitu. Berarti kalau usia lulus apakah disamakan dengan SD umum? Enggak. Jauh Mbak, jauh. Ini matematika kelas 6 aja sama saja dengan kelas 2 mungkin. Kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan ada batas maksimalnya. Iya. Berapa tahun? Kelas 6 yang baca aja belum bisa juga ada, masih kita tuntun juga ada. Memang benar-benar tidak mau. Yang penting kita melatih anak itu bisa bersosialisasi, bisa diterima di masyarakat, bisa mandiri, gitu tujuan kami. Batas maksimal gimana? Batas maksimal kelulusan ada nggak usianya? 21 kelihatannya. Untuk SD? Yang tahun ini. SD atau SMA? SMA kan ini 3 jenjang. Berarti kalau dari SD langsung lanjut ke SMP sini? SMA ya. Saudara, berikut ini kami sajikan wawancara dengan salah satu siswa tunalaras yang bercita-cita jadi sejarawan. Karena siswa ini punya kemampuan daya ingat yang luar biasa. Paling suka pelajaran apa? IPA. Kenapa? Asik ya IPA ya? Kenapa? Ini kalau sama teman-temannya ini bagus ya? Nggak suka ini kan berantem kan atau gimana ya kalau di kelas? Kelas 6 ini kompak. Oke. Ya. Karena yang 2 diam, yang 1 itu suka cerita. Ini ya, cerita.
Ini suka minta izin doang. Kemana? Ini nggak betah lama. Cita-citanya mau jadi apa waktu besar nanti? Mau jadi apa cita-citanya? Mau ya? Gimana? Konstantinopel itu ada di mana? Sebelum kota Istanbul didirikan tuh berdirilah kota Konstantinopel. Terus? Dibangun oleh Kaisar Romawi. Dengan butuh sehari atau tak 5 hari. Oh iya. Kemudian jatuh ke tangan Islam pada 1453. Terus? Masaknya ditaklukkan oleh seorang panglima hebat bernama Muhammad Al-Fatih. Oh iya. Atau nama aslinya Mehmet. Mehmet kedua. Oh iya. Udah gitu aja. Apalagi Dia juga menaklukkan ibu kota Konstantinopel. Dia ingin cita-cita leluhurnya yang telah gugur. Oh iya. Oke. Pinter banget, besok mau jadi sejarawan ya. Wow. Kamu belajar dari mana? Dari Ibu siapa? dari sepupu, dari ini Bu, dari orang-orang Bu. Baca buku gitu? Sering baca novel Bu. Oh iya, pinter. Kamu Mas? Saudara, sesaat lagi kami sajikan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SLB Bina Putra Surakarta. Silakan disimak penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tunalaras. Kurang lebih ada berapa siswa Pak? Dari tingkatan SD sampai ke SLTA tadi Pak? Ada 45 Siswanya 45. Terus kalau itu ada tuna apa saja Pak? Di sini selain tuna laras untuk E, ada juga yang tuna gula hitam, ada juga yang tuna rungu wicara, dan tuna daksa ringan. Ini ada 3 nih. Iya, 3 atau 4 itu. Iya. Kalau yang khusus tuna laras tadi ada berapa siswa? Yang laras itu kebanyakan kalau di kalkulasi mungkin separuhnya aja Pak, dari 45 itu ada. Iya. Banyak yang laki atau perempuan juga? Kalau di sini banyaknya laki-laki atau perempuan, hampir seimbang sih Pak. Hampir imbang sih. Berimbang. Terus untuk prosesnya Pak, itu Pak setiap hari kesini itu diantar oleh orang tua atau gimana? Untuk siswa-siswa SLB Bina Putra ini memang ada yang di asrama, ada yang di rumah, dalam arti ya diantar sama orang tua atau keluarga atau sendiri Pak. Karena memang sudah dipastikan anak itu tahu jalannya dan aman, maka orang tua juga bisa mengikhlaskan atau mengiyakan mereka sendiri. Di samping memang orang tua kerja sehingga nggak bisa mengantar gitu. Tapi juga ada yang dijemput, kita antar, kita jemput, ada yang dari orang tua dan ada yang sendiri Pak. Gitu. Kalau untuk proses pembelajaran itu untuk yang tingkatan SD ya, itu ya dari kelas 1 sampai kelas 6 juga atau ada yang kelas ya sama Pak, dari kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3 sampai terusnya. Terus untuk gurunya Pak, ini apakah hanya ada wali kelasnya atau ya ada guru agama, ada guru olahraganya, itu gimana Pak? Jadi untuk gurunya ini memang ada guru kelasnya, wali kelas. Iya. Ada juga guru agama sendiri dari apa namanya SPDI. Iya. Juga guru olahraga dari petugas dari UNS juga. Kemudian selebihnya itu ya guru wali kelasnya.
itu apakah di sekolah sini itu setiap hari masuk Pak? Alhamdulillah untuk mulai beberapa minggu ini memang ada informasi untuk kita bisa masukkan semuanya Pak. Namun memang ya karena ini baru ujian di sekolah baik SD, SMP dan SMA, maka ya kita yang selain masih kita PJJ Pak. Ya, kita mengganggu untuk kegiatan itu dan sebagainya. Jadi guru memvisit atau memberikan tugas kepada anak rumah atau diambil ke sini gitu, selama untuk ujian sekolah. Kalaupun misalnya Bapak kan sebagai kepala sekolah di sini, itu apakah ada kendala untuk misalnya memimpin guru-guru ataupun anak-anak yang ada di sekolah sini Pak, yang paling kendala ya tertinggi loh Pak? Alhamdulillah kita menanamkan bahwasanya kita ibadah Pak. Jadi kita tanamkan bahwasanya kita ibadah, kita kerjasama, maka ya insya Allah semuanya akan terasa ringan. Karena ya kita hanya dengan ibadah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk tugas-tugas kita Pak. Amin. Jadi untuk apa namanya tadi Pak, untuk kendalanya ya yang penting kita Pak kerjasama, kemudian saling membantu, saling melengkapi, insya Allah semuanya akan mudah dan ringan bagi kita sama. Jadi ini untuk cara bermain siswa Pak, siswa ini apakah untuk tingkatan dari SD, SMP, SMA juga nyangkut di satu atau ya masing-masing sudah ada grupnya gitu Pak? Iya, kalau istirahat kan juga ini Pak, sama dengan umum, dalam arti punya teman-teman yang akrabnya siapa, mungkin dengan teman yang akrabnya gitu. Kalaupun yang lain mungkin juga sambilan aja, karena ya nggak akrab itu ya Pak. Kalau misalkan tentunya dengan si A ya mungkin dengan si A, si B dengan si B, belajar bareng kayak gitu. Dengan yang lebih tinggi mungkin lebih kurang karena sudah beda umur, beda usia, beda pola pikir, sehingga mungkin juga yang sama-sama satu level, satu kelas, kemudian dengan adik ya kelas gitu Pak. Jadi kami mohon penjelasan kembali Pak, nanti karena mungkin video tadi belum jelas, nanti biar jelas. Untuk penjelasan tadi yang dinamakan tunalar tadi Pak, tunalar tadi itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Yang dinamakan dengan tunalar adalah anak yang mengalami gangguan tingkah laku dan gangguan emosi. Jadi emosinya itu mengalami gangguan sehingga tidak terkontrol Pak, mudah emosi, mudah tersinggung, dan juga vandalisme atau kerusakan baik ringan maupun secara berat. Jadi itu sering merusak gitu? Kadang juga merusak benda temannya, kemudian di lingkungan sekolahnya, kemudian juga mungkin bendanya sendiri kayak gitu, mungkin ada kejenuhan itu, sehingga mungkin barang-barang yang di sekolah mungkin gampang rusak, gampangnya dan itu karena vandalisme itu Pak, kerusakan barang kayak gitu. Kalau tadi di misalnya itu bisa dikatakan anak nakal ya, atau itu kalau kita bisa tahunya ini anak nakal atau anak tunalar tadi gimana itu membedakan ini? Kan ada yang kalau di kampung itu ini anak nakal tapi setelah nanti dia masuk ke SMP sudah menjadi lembut, itu apakah tunalar tadi juga bisa sembuh Pak? Ya itu Pak, dengan nanti proses bertambahnya usia, bertambahnya umur, dengan pengalaman beliau di masyarakat, di sekolah, maka akan kalau itu di lingkungan yang baik, kalau kita bina, maka anak akan insya Allah akan mengalami perubahan lebih tanggung jawab, akan tahu ini dosa, ini pahala, maka anak akan lebih bisa, misalkan waktu kecil mudah untuk nerobos, setelah dewasa akan mikir lagi, ini nggak boleh, ini ada sanksinya, ini akan ada hukumannya, maka anak bisa untuk lebih mengerti dibandingkan yang masih kecil mungkin sama sekali belum tahu tentang hukum, tentang sanksi, maka lebih mudah untuk
melaksanakan tadi status yang bisa melakukan orang lain, selain seperti orang lain gitu. Contoh seperti mungkin dari sejak SD suka mengambil barang orang lain, baik uang dan uang, maka setelah SMP sudah banyak ilmu yang dia masuk, baik rohani maupun secara agama, terus kita kasih bimbingan anak kemudian juga di tempat tinggal yang baik, dalam arti mungkin di situ nggak ada yang istilahnya seperti dia ambil uang, maka anak akan terbiasa dengan lingkungan yang baik, sehingga akan tumbuh nanti akan semakin hilang untuk ini kenakalannya akan semakin terkikis dengan lingkungan yang baik tadi. Terus kalaupun di SLB, kalau misalnya di SD itu kan ada dulu itu ada istilah nunggak kelas. Nah, kalau di sini apakah ya ada itu atau tidak ada, Pak? Ya kita naikkan, Pak. Naikkan ya. Jadi kita naikkan dengan kondisi anak seperti kita naikkan, misalkan kelas 2 pada belum kita ya kita selesaikan kelas 2. Oh gitu. Agar tidak nanti ada kabutan, Pak. Yang penting itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat ya, tidak mudah lagi merusak seperti itu ya. Yang penting itu bisa dengan masyarakat bisa berusaha dengan baik, dengan teman juga dengan baik, ya itu sudah termasuk berhasil dalam arti istilahnya bisa tahu dengan masyarakat seperti hanya anak yang lain, nah itu aja, Pak. Kita menyendiri tidak dan sebagainya itu sudah kita akan berhasil. Berarti pengetahuan Bapak kalau di sini sudah meluluskan berapa tunalas, Pak? Ini itu berdiri pada tahun 1972. Udah lama berarti ya? Jadi maka kalau ditanya Saya berapa belum lahir ini ya. Berapa anak mungkin sudah banyak anak. Bahkan juga ada yang jadi pengacara, Pak. Oh gitu ya? Ya, Luar biasa. kesini itu belum lama kesini, jadi itu jadi pengacara. Kemudian bilang ke saya, Pak, nanti kalau ada istilahnya yang perlu kami bantu, menghubungi saya bantu. Kan itu juga nakal, juga gini-gini, Pak, karena sudah istilahnya sudah baik dan sudah di pengacara. Sekarang ada misalkan untuk saya bantu. Nah, itu, Pak. Ada juga yang berhasil karena dari segi ekonomi melakukan pengusaha dikembangkan. Nah, itu, Pak. Ya betul, Pak. Terima kasih untuk kami dari mahasiswa Universitas Terbuka diberikan banyak penjelasan. Mohon maaf yang mengganggu Bapak Kepala Sekolah untuk waktu sebentar gitu, Pak. Terima kasih, Pak ya. Saudara, demikian tadi video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.